Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Melekat, mengenal lebih dekat. Tentu saja kali ini sosok yang akan kita ulas yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Barhum HSSIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lilik. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum mengulas, izinkan saya sedikit mengulas terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Banten tentu saja pemirsa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan khususnya di tingkat SMA, kemudian SMK dan SKH di kabupaten kota dengan perencanaan yang telah disusun. Pemprov Banten ini sudah melakukan upaya penataan, kemudian juga rehabilitasi hingga peningkatan sarana prasarana pendidikan guna menghadirkan keadilan infrastruktur yang merata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Lalu seperti apa peran legislatif dalam mendukung program pemerintah Provinsi Banten ini, baik dari sisi pengawasan kemudian juga penganggarannya, dan tentu saja kita sudah menyapa tadi ada Bapak Barhum. Pak, menurut kacamata dari DPRD Provinsi Banten, menurut Bapak bagaimana Bapak melihat keseriusan dari pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di 8 kabupaten kota? Ya, DPRD selalu konsisten dan intensitasnya juga melihat dari sisi program pendidikan bagian dari program prioritas ya, pelayanan dasar yang harus benar-benar tercipta dan juga membuahkan hasil lebih baik untuk pendidikan di Provinsi Banten. Mengapa kita harus intens? Karena dinamika dalam mengawal program pendidikan ini cukup banyak hal ya, banyak faktor yang memang harus kita penuhi. Bukan hanya dari faktor anggaran, Mbak Lili, tapi juga dari faktor-faktor yang lain seperti infrastrukturnya, ya, lalu juga bosdanya, ya, sumber dayanya gitu. Nah ini banyak sekali lah ya hal-hal yang kita penuhi kerangka untuk menghasilkan satu pendidikan yang berkualitas, ya, yang mana ya jelas visi dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan, ya, dan berdaya saing, kompetitif serta berkarakter. Ini kita ya selalu terus memberikan advis kepada Dinas Pendidikan agar hal-hal yang sekiranya dibutuhkan dalam konteks pelayanan pendidikan dari mulai infrastruktur, sumber daya, dan juga hal-hal teknis yang lainnya ini harus benar-benar terpenuhi. Ya, memang jujur saja Provinsi Banten ini sebenarnya sudah maksimal ya untuk menempatkan anggaran pendidikan sudah melebihi ketentuan Undang-Undang 20%. Kita sudah hampir mencapai 30%. Ya. Dari 30% ini kan APBD kita cuma 11,54%, 5 triliun kan. Nah, tentunya kalau hampir 3 triliun saja sudah memenuhi 3 triliun, itu udah hampir 30%. Tentunya kita juga perlu ada semacam penyediaan anggaran yang benar-benar memadai. Ya, saya pikir dari 3 triliun ini ya Dinas Pendidikan mendapat pagu indikatif. Pertanyaannya masih sudah cukup apa masih kurang? Nah, ya ini hasil monitoring kami, evaluasi kami ternyata masih jauh dari panggang ya. Jadi dia masih butuh sangat besar ya dukungan anggaran untuk Dinas Pendidikan, khususnya untuk pelayanan pendidikan. Ya itu tadi Pak, itu Mbak Lilik. Jadi ya apakah anggaran 11 triliun lebih ini untuk Dinas Pendidikan saja kan nggak mungkin. Masih ada sektor-sektor yang lain yang prioritas sebagai pelayanan dasarnya kan gitu. Nah, harapan kami kepada masyarakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan
ya bukan hanya sekedar pemerintah daerah ya, tapi juga unsur-unsur masyarakat pun harus mempunyai semacam dukungan moral lah ya, agar terlaksananya atau terselenggaranya pendidikan di Provinsi Banten dengan baik. Oke, kalau Bapak sendiri melihat sudah merata belum sih Pak di 8 kabupaten kota kualitas pendidikannya? Dengan sebenarnya daerahnya berbeda kriterianya masing-masing kabupaten kota ya? Ya, tentunya tadi saya sampaikan dinamikanya itu cukup banyak. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita penuhi ya. Artinya belum merata ya Pak ya? Ya belum lah, ya kan? Belum merata lah. Kalau ya standar seandainya satu kabupaten atau kota itu memerlukan setiap penerimaan siswa baru SMA dan SMK itu seandainya melebihi dari 10.000, terus kita punya ruang kelasnya ya itu hanya di bawah 200 ruang kelas ya, atau di bawah 1.000 lah ya, 1.000 ruang kelas lah. Tentunya ini menjadi pertimbangan yang serius ya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan. Nah, justru ya kemarin saja lihat data kita 5.000 siswa SMA dan SMK se-Provinsi Banten ya, dari sumber dayanya gurunya aja baru 22% kan gitu. Dan kalau melihat dari sisi SMK saja, guru SMK negeri itu kalah banyak dengan guru SMK swasta. Itu kan menandakan ketimpangan ya. Ya, untuk bisa meningkatkan sekolah pendidikan SMK negeri ya terhadap para gurunya gitu ya. Kalau menurut Bapak yang jadi tantangan besar dari Pemprov Banten itu apa sih Pak dalam mewujudkan pemerataan pendidikan itu? Ya pertama anggaran memang anggaran kan gitu, karena kita setiap tahun harus menambah USB, unit sekolah baru atau ruang kelas baru. Setiap tahun itu Pak? Harus setiap tahun karena kelihat populasi ya anak didik kita SMA dan SMK di Provinsi Banten ini cukup tinggi gitu. Nah, untuk pemerataannya ya memang di selatan ini, Banten Selatan ya, memang peminatnya masih kurang karena kan banyak sekolah-sekolah swasta ya, sekolah-sekolah agama yang bisa menunjang itu gitu loh. Nah, justru apakah memang kita biarkan? Tidak juga. Ya, ternyata di tahun 2025 ini ada beberapa unit sekolah baru yang harus dibangun oleh pemerintah daerah, gitu, SMA maupun SMK, ya, di Kota Serang, di Kabupaten Serang, ya, di Pandeglang. Nah, ini yang tentunya kita mengharap agar tidak terputus untuk bisa terus mendorong bagaimana pendidikan di Banten ini yang lebih baik daripada daerah yang lain. Oke, sebenarnya anggaran pendidikan paling besar begitu tadi Bapak yang ucapkan, tapi masih saja belum mencukupi. Lalu bagaimana dorongan dari DPRD tiap tahunnya untuk mengawal anggaran ini, Pak? Kan kita evaluasi dan monitoring terus, Mbak. Saya bilang dinamika cukup banyak itu karena kita tahu kan gitu ya kebutuhan anggaran pendidikan ya. Dan juga kebutuhan sarana dan prasarana yang memang ya itu harus kita penuhi gitu ya. Kalau seandainya satu SMA ya itu tidak ada laboratorium ya kan, karena kepake buat ruang belajar itu kan prihatin. Nah, itu artinya kita segera kan jangan sampai nanti ya di SMA itu ya tidak ada ruang laboratorium kan gitu ya, apalagi di SMK kan gitu. Kita butuh juga banyak perlengkapan praktek di SMK itu yang memang harganya cukup tinggi, cukup mahal. Nah, itu menjadi pertimbangan kita, bagaimana dianggap 30% dari APBD kita cukup. Ya semoga saja harapan kami ya dari pendapatan asli daerahnya, PAD maupun dana-dana bantuan dari pusat itu bisa mengcover, menambahkan lagi anggaran-anggaran pendidikan gitu, Mbak Lili. Berarti memang yang harus digenjot adalah dari pendapatan asli daerahnya untuk menyokong anggaran tadi ya Pak ya? Ya,
Lalu bagaimana? Kolerasinya di situ. Ya, dorongan dari DPRD agar PAD ini bisa terus bertambah, bisa juga menambah anggaran untuk pendidikan. Oh iya, kita setiap tahun lah, setiap tahun anggaran pasti kita mintanya pendapatan itu meningkat di Provinsi Banten. Yang mana feedbacknya kan untuk kebutuhan pelayanan yang prioritas ya, seperti pendidikan ini kan dianggap pelayanan dasar yang harus dapat kita tingkatkan setiap tahun. Oke, tapi apakah Bapak juga melihat mungkin di banyak SMA, SMK atau SKH yang ada di Provinsi Banten, infrastrukturnya yang mungkin tidak memadai? Masih banyakkah di tempat Masih banyak gitu kan. Ya terutama di wilayah selatan Lagi-lagi ini selatan ya memang ya kita butuh pemerataan ya. Tapi dalam konteks ini kita juga sangat memperhatikan gitu. Ya untuk bisa dapat kiranya di selatan ini bisa terpenuhi ya semua sarana dan prasarana atau infrastruktur yang baik ya tentang pendidikan. Kenapa di Tangerang Raya dianggap masih cukup ya? Iya. Dan itu jawaban saya belum juga. Belum juga karena populasinya cukup tinggi di sana, Mbak Lili. Itu populasi penerimaan peserta dari didik baru itu cukup tinggi kan, banyak. Di sini di selatan tentunya ya memang tidak seperti di Tangerang Raya gitu. Ya bedanya di sana harus banyak munculnya sekolah-sekolah baru ya negeri ya dikarenakan populasinya juga tinggi. Di sini agak tertunjangnya karena ada sekolah-sekolah sekolah-sekolah agama ya gitu ya, dinia, pesantren kan gitu. Itu yang menunjang sekolah negeri kita tidak begitu padat gitu. Lalu menurut Bapak, apakah akurasi data terkait pemetaan sekolah yang dimiliki oleh Pemprov Banten ini sesuai sebagai data acuan dalam perencanaan program penataan misalnya, kemudian rehabilitasi ataupun juga peningkatan sarana prasarana? Iya, data mana? Kalau ya data sarana prasarana ya semua juga masih membutuhkan ya bantuan anggaran kan gitu ya. Tapi melilik bukan sarana prasarana itu bukan bagian yang bisa menunjang sekolah itu lebih baik ya, dari gurunya juga ya, dari pendidiknya ya, itu tuh tentunya masih banyak kekurangan gitu ya. Juga dari ya seperti sarana dan prasarananya itu ya, saya bilang masih butuh dukungan anggaran yang besar ya gitu, agar terlihat sekolah itu benar-benar punya berkualitas gitu ya. Oke, kalau Bapak melihat sendiri mungkin di lapangan dekat dengan masyarakat, apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat perihal pendidikan, Pak? Ya tentunya pertama itu mah udah biasa bahasa sosial ya. Itu pertama ya biaya kan gitu. Kedua ya pelayanannya ya, artinya anak didiknya itu, artinya anak sekolahnya itu benar-benar bisa ada peningkatan nggak sesuai dengan visi pendidikan Indonesia kan gitu ya. Ya dia bisa cerdas, dia bisa bersaing, ya kan, dia punya karakternya bagus ya kan, ya itu kan. Nah ketiga ya tentunya akses sekolah itu gitu kan. Jadi nggak makan biaya ya, anak cukup dengan sepeda, dengan jalan kaki ya, dia udah sampai ke sekolah kan gitu. Berarti jaraknya harusnya lebih dekat begitu sekolah dengan rumah. Iya, kita makanya butuh infrastruktur itu ya berapa persen ya jumlah anak didik di suatu kecamatan, apakah satu kecamatan itu harus ada 2 SMK, SMA, kan gitu ya. Secara proporsional tentunya dilihat juga, ini ada kecamatannya penduduknya banyak, lalu SMK-nya cuma 1, SMA-nya 1, yang jelas kan nggak tertampung itu. Betul. Kan itu maksud saya akses terdekat ya kan.
Nah, lalu saya bilang persoalan dinamika yang memang harus benar-benar konsen, harus intens ya, itu dari mulai gurunya juga kan gitu kan. Betul. Ya. Lalu juga dari sarana dan prasarananya gitu. Ya, di situ. Ini yang tentunya juga nggak mudah gitu. Apalagi ada program sekolah gratis kan. Betul. Sekarang swasta bisa gratis kan. Jadi nggak usah khawatir warga ketika tidak tertampung di negeri, swasta juga gratis. Nah, persoalannya saya memesan kepada Dinas Pendidikan ya harus benar-benar ada pemerataan dalam konteks ya, mulai dari sarana dan prasarananya, dari mulai sumber dayanya, gurunya kan, lalu metodenya, metode belajarnya kan gitu dan sebagainya, biar nanti anak atau wali murid tidak canggung untuk menempatkan anaknya ketika tidak tertampung di negeri, ya bisa di swasta tapi dengan standar belajar dan mengajarnya itu sama. Gitu. Oke, kita masih ulas kembali terkait pendidikan. Tadi banyak mungkin dikeluhkan oleh masyarakat terkait biaya, tapi saat ini kan sudah dijanjikan pendidikan di Banten itu gratis. Jadi bukan hanya negeri tapi juga swasta. Apakah ini bisa menjangkau semua masyarakat atau peserta didik untuk menikmati pendidikan yang lebih layak, Pak? Ya, memang ya kita harus optimis untuk bisa memuaskan pelayanan pendidikan di Provinsi Banten ini. Ya, kami dari unsur pemerintah daerah tentunya berkeinginan ya seluruh para pemangku kepentingan stakeholder yang bisa mampu menciptakan atau memfasilitasi ya seluruh kebutuhan pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Ya, kalau seandainya ini dibilang sudah cukup, udah saya katakan belum juga, belum memenuhi karena adanya keterbatasan atau penyesuaian ya kebutuhan anggaran yang ada di Provinsi Banten itu. Jadi kalau kita sudah sekarang melebihi 30% dari APBD, anggaran APBD yang ada, artinya setelah kita pantau, setelah kita monitoring, ya ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan dalam konteks bagaimana masyarakat ya anaknya bersekolah itu udah nyaman gitu kan, ya nyaman dalam konteks ya sudah terfasilitasi dan memang berkualitas gitulah ceritanya. Nah justru ini bagi pemangku kepentingan ini jangan terhenti untuk terus bagaimana kita bisa menyajikan pelayanan pendidikan yang lebih baik buat masyarakat Banten. Oke, kalau menurut Bapak wilayah mana saja yang memerlukan perhatian khusus terkait pendidikan ini dari 8 kabupaten kota? Kalau penglihatan saya, pemantauan saya, ya semua juga butuh. Semuanya ya? Semua begitu, karena begini Mbak, ini ada contoh ya, di kota Tangerang ada sekolah favorit, ya SMA 1 contoh gitu kan, itu kan masyarakat berbondong-bondong ingin anaknya sekolah di situ, karena ada kriteria batasan-batasan yang tidak diperbolehkan, ya akhirnya masyarakat kan tidak bisa sekolah di SMA 1. Pertanyaannya apakah SMA 1 kota Tangerang itu sudah memenuhi prasyarat ya bahwa itu menjadi sekolah unggulan? Belum juga. Ternyata dia masih membutuhkan menambahan ruang kelas. Gitu kan, masih membutuhkan sarana dan prasarana yang dianggap itu untuk peningkatan kualitas didik siswa itu, kan gitu. Nah, disinilah tentunya saya bilang nggak semuanya juga masih membutuhkan. Nah, standar dianggap udah cukup seperti apa? Ya, standarnya sekolah itu kepala sekolah, ya gurunya, siswanya tidak ngeluh. Tidak ada keluhan. Nggak ada keluhan gitu loh. Ya. Dan jarang terjadi itu Pak.
Ya nggak ada. Selama saya menjadi anggota DPRD di Komisi 5 nggak ada. Nggak ada yang tidak Semua mengeluh. juga setiap ketemu, setiap kita ada diskusi, setiap kita ada konsultasi, ya selalu ada aja yang dibutuhkan gitu loh. Nah, maksud saya ya standarnya apa? Bahwa itu sudah cukup, standarnya dia tidak ngeluh. Ya kan itu contoh lah, contoh saya sampelnya di SMA 1 Kota Tangerang, ya kan? Gitu. Dari mulai gurunya kan, ya sekarang kan sekolah nggak boleh ngambil honor, ya. Magang, kalau magang nggak tahu ya, magang itu dari apa? Kalau penambahan guru itu mungkin dari PAD sekolah kali ya, atau dari kemampuan sekolah itu sendiri mungkin bisa kali. Nah kalau honor daerah ya udah kan nggak boleh, ya kan nggak boleh. Disinilah banyak hal yang memang kita harus intent untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan di Provinsi Banten. Artinya tidak ada yang paling membutuhkan, tapi semuanya membutuhkan sama saja begitu, dan perlu mendapatkan perhatian yang sama begitu. Sama, yang sama gitu kan. Nggak ada yang katanya udah Pak saya cukup, semua sudah baik. Enggak. Ya, karena begini Mbak, nih sekolah ada juga yang profesional ya, artinya manajemen pendidikannya di sekolah, contoh satu sekolah gitu. Jadi ya ketika ada PPDB penerimaan siswa baru, ya Mbak, setiap rumbelnya itu ada 36 idealnya kan tuh. Ya standar sekolah nasional ya. Tapi begitu faktanya dia bisa mencapai 45 orang. Dalam satu kelas dia belajar 45 orang. Kan gitu ya. Ya kan? Ada juga yang mempertahankan idealisme dia, nggak bisa. Saya ingin melahirkan satu anak didik yang berkualitas, kan gitu. Nah itu kan dia kadang-kadang tertekan juga dengan tekanan sosial yang keinginan masyarakat ingin sekolah di situ. Mau nggak mau kan dia harus juga. Itu toleransi. Ya. Pertanyaannya pemerintah daerah boleh nggak melarang itu? Boleh saja. Dengan cara ya tolong hati-hati kan gitu. Jangan terlalu banyak juga dalam satu kelas itu bisa mencapai dari 40 orang kan gitu ya. Ya karena udah tidak efektif lagi kan gitu. Takutnya tidak menunjang kualitas berpikir anak kan gitu dalam konteks belajarnya kan gitu. Ya. Nah, kalau seandainya melarang itu secara ekstrim, nggak boleh, tutup. Salah juga Mbak pemerintah daerah. Ini saya katakan, salahnya bagaimana? Kita punya kewajiban untuk memberikan sajian pelayanan pendidikan yang benar-benar baik. Itu amanat undang-undang ya, dalam rangka mencerdaskan bangsa, dalam rangka jangan sampai ada putus sekolah. Ya, ini kita harus menyajikan itu. Tapi kan persoalan pemerintah daerah juga ada keterbatasan. Saya bilang anggarannya itu kan. Ya semua juga kan berbasis anggaran, kan gitu. Nah di sini tentunya kita punya semacam toleransi ya. Toleransi yang penting tidak terlalu overload lah, sampai ada satu kelas 50 orang. Ada Mbak, ada sekolah begitu ada gitu loh. Di mana itu Pak? Nggak tahu ya, nanti saya nggak boleh, ada aja ya. Ya kenapa? Karena dia merasa ya punya tekanan sosial yang tinggi di masyarakat. Persoalannya apa? Pertama, swastanya di sana jarang. Kedua, akses sekolahnya cuma satu kecamatan, ya. Ketiga, karena penduduknya cukup besar, ya. Nah, yang begitu kan kita punya pertimbangan, ya, secara sosial. Tentunya yang penting anak itu jangan sampai putus sekolah. Itu kan persoalannya. Kalau seandainya kita larang, ya itu kan punya tanggung jawab kita. Iya, betul. Ya, lalu masyarakat, udah besok saya nggak mau bayar pajak motor, nggak mau bayar pajak mobil, nggak mau bayar pajak ini, pajak itu, kan gitu ya. Salah, ini kita masalah juga buat kita kan. Jadi kontraproduktif kita ketika kita ekstrim melarang, kita harus profesional ya untuk menentukan sistem belajar kita di Provinsi Banten.
terutama SMA dan SMK kan gitu ya. Oke. Baik, bagaimana Pak dengan kualitas pendidikan dari tenaga pendidiknya sendiri menurut Bapak? Apa yang harus ditingkatkan? Ya itu, artinya ya harus punya sertifikasi yang memang khusus pada kurikulum itu. Harus menguasai itu. Disesuaikan. Iya, nah inilah tujuan untuk meningkatkan kualitas guru, ya harus Dinas Pendidikan melakukan semacam peningkatan sumber daya ya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ditingkatkan kan gitu. Kalau bisa ya satu mata pelajaran satu guru kan gitu ya. Ya. Terus saya pertimbangkan juga nih semoga ada penambahan mengajar, jam belajar, jam mengajar ya. Jam mengajar. Iya. Karena kalau seandainya ada 9 rumbel ya. Lalu di situ ada kelas 10 ya. Ada kelas 11, ada kelas 12 ya. Itu kan kadang-kadang juga terbatasan waktu ya. Iya. Gitu. Ini maksudnya ada semacam penambahan jam mengajar ya. Oke. Lalu Bapak melihat perkembangan pendidikan di dapil Bapak sendiri sejauh ini seperti apa? Ya itu masih banyak lah kebutuhan-kebutuhan. Di dapilnya saja masih banyak kebutuhan. Banyak Mbak, jujur saja banyak. Karena di kami itu selain juga akses pendidikan atau akses sekolah aja itu cuma 1, 2 paling sama SMK kan. Swastanya di sana tidak ada. Kalaupun ada, ya dia tidak tidak terdaftar lah, gitu. Oke. Tidak tersertifikasi dia sekolah yang dianggap layak gitu. Artinya memang kekurangan sekolah swasta juga masih terjadi Pak ya? Masih ada di daerah kita yang memang di satu kecamatan misalnya tidak ada sekolah swasta. Kesulitannya apa sih Pak sampai sekolah swasta itu jarang ditemukan begitu? Ya itu tadi Mbak, kan kalau swasta kan dia punya manajemen tersendiri ya. Bukan punya pemerintah. Kurikulumnya sendiri kan gitu. Artinya dia bisa otonom sendiri. Dengan tentunya ya apalagi dia tidak dapat bosda di bantuan daerah ya. Bayar ya kebutuhan honor guru atau gaji guru kan. Belum kebutuhan sarana dan prasarana kan sendiri. Tentunya kan itu harus prabayar. Kan ya harus prabayar. Dalam konteks prabayar ini tentunya juga ya siswa itu harus ada ya bayaran yang sesuai dengan fasilitas yang ada ya. Lalu dengan sistem belajar dan mengajarnya yang lebih baik kan gitu. Dia harus bersaing kan. Nah disitulah yang saya bilang faktor apa yang pertama biaya. Ya, ketika ada sekolah bagus di sana, apakah nanti ada yang mau sekolah karena biayanya tinggi kan itu dia pertanyaannya. Iya. Kedua, nanti ada sekolah gratis. Kalau ada sekolah swasta yang baik seperti itu, kira-kira dia mau nggak bermitra dengan pemerintah daerah untuk menampung siswa SMA dan SMK ya. Kalau di situ ada SMK swasta, SMA swasta, mau nggak dia ya dengan biaya ya dari pemerintah yang nggak sesuai dengan kebutuhan kos ya output dia kan, artinya kos kos pendidikan di situ kan swasta ya. Kalau dia biasa bayar 1 bulan masih 1,5 juta contoh gitu kan, lalu kita dikasih bosda cuma 150.000 ke satu anak kan, ketimpangannya besar sekali. Nah itu persoalannya. Sekolah gratis itu kalau yang sudah yang berkualitas seperti itu ya, yang sudah diangkat cukup baik ya, dia nggak mau karena dia sendiri nggak mau nerima bantuan dari pemerintah kan.
Dan kita nggak boleh juga memaksakan dia harus ikut jadi mitra kita kan gitu. Itu persoalannya. Oke, berarti sekolah gratis untuk SMK ini memang bukan untuk semua SMK, tapi yang mau bermitra dengan pemerintah saja. Oh iya, SMA maupun SMK yang mau bermitra dengan pemerintah daerah. Dan kita nggak bisa memaksakan juga. Betul. Kan gitu. Karena kebutuhannya juga kan berbeda. Oh Biasanya iya, tiap sekolah. iya. Kebutuhan bagaimana cash flow dia kan. Kalau bahasa keuangan cash flow. Ya pendapatan dan pengeluarannya sesuai enggak kan gitu kan. Kalau dia memberikan honor atau gaji gurunya itu di atas UMR kan tentunya repot juga kan gitu ya. Baik Pak, kalau terkait perencanaan sendiri sejauh mana sih Pak DPRD Banten kemudian terlibat terutama dalam pembahasan anggaran infrastruktur pendidikan? Ya, setiap tahun juga kita selalu lebih mengedepankan. Yang menentukan anggaran itu DPRD ya, langsung? DPRD dengan eksekutif, kan gitu. Iya. Ya kita minta supaya anggaran pendidikan ini benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang kan gitu. Ya minimal, tapi faktanya kita lebih kan, hampir 30% itu dari APBD yang ada. Nah, cuman pertanyaannya apakah itu udah cukup? Masih belum. Kan begitu. Ya, masih belum. Kalau katanya sudah sih, ya kalau sudah ya kita linear dengan anggarannya kita tentukan, lalu kebutuhan pelayanan di lapangan itu sesuai. Ya, tentunya nggak ada yang namanya nanti Pak Gubernur undang-undang sekolah gratis kan gitu, ya kan? Punya kebijakan sekolah gratis itu kerangka untuk menampung ya para anak didik kita itu jangan sampai ada putus sekolah. Itu kan persoalannya ya. Lalu ada faktor psikologis ya, faktor emosional ya. Ini saya nggak tahu besok nih ya, apakah anak-anak kita yang nggak ketampung sekolah swasta ya, tahu-tahu dia nggak mau, tetap pengen sekolah di negeri. Ini persoalan ya sosialnya. Saya gitu Mbak Lili. Oke, Pak, dari layanan dasar di pemerintah Provinsi Banten itu kan pendidikan betul yang mendapat proporsi anggaran yang paling tinggi? Iya, pendidikan. Mengapa demikian? Ya kan itu salah satu program pelayanan dasar. Iya. Ya, negara itu akan bangkrut ketika orangnya pada bodoh. Ya, kenapa harus dikedepankan, diprioritaskan? Kan gitu, pendidikan. Karena pendidikan sangat utama. Dan yang pertama harus dilahirkan gitu, dengan paradigma masyarakat harus pintar, harus cerdas Mbak, kan gitu. Kan visinya begitu. Visinya begitu kan, ya. Harus berdaya saing ya, harus kompetitif, harus berkarakter. Semua persoalan pendidikan itu dimanapun yang paling utama kan gitu, harus dikedepankan. Karena ya kita ya memberikan anggaran lebih besar itu karena memang pendidikan yang utama yang harus kita hadapi ya, dan layani ya sektor pendidikan. Gitu. Satu lagi Pak, barangkali menurut Bapak seberapa penting keterlibatan pihak swasta dalam mendukung program-program pemerintah khususnya terkait pendidikan ini? Ya sebenarnya harus punya kewajiban ya, bukannya sebatas ya, tapi kewajiban. Ya, swasta juga harus respect lah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat ya. Ya jangan melihat dia itu sekolah yang bonafit, sekolah yang tentunya punya kualitas tinggi lalu nggak mau bermitra ya, kan itu ada teknis di dalam melakukan manajemen. Seperti contoh ya, kita bermitra BPJS kesehatan contoh ya, ini saya ya, satu gagasan saya kan. Contoh BPJS, ada rumah sakit Siloam ya, swasta yang cukup baik. Bagus kan gitu ya. Tapi dia kenapa harus menerima kartu BPJS, pasien BPJS kenapa? Ya di situ dia pisahkan mana yang umum, mana yang BPJS. Begitu juga pendidikan bisa saja. Seandainya Al-Azhar ya dia sekolah umum khusus, bakal khusus ada, bakal bermitra dia ada, dia harusnya berkontribusi juga dong.
sama pemerintah kan begitu. Dia jangan mentang-mentang udah mapan ya, udah mandiri, udah bisa bersaing ya. Lalu dia nggak mau bermitra. Maksud saya begitu, seperti jalurnya kesehatan kan. Seandainya ada Siloam, ada rumah sakit yang udah bagus ya. Tapi dia tetap aja menerima BPJS kan. Nah, persoalan bagaimana bosdanya nanti ya itu kan bisa sharing. Kan gitu ya. Betul. Gimana Pak? Dan dia punya ruang kelas khusus kan. Ya. Labelnya Al-Azhar kan gitu ya. Ya kan? Ya kalau sana metodenya agak sedikit berbeda nggak apa-apa lah ya kan gitu. Karena kan kita mah tidak pernah bayar kan. Kan begitu Mbak maksud saya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tentu kita bersama-sama untuk mendukung pemerataan pendidikan yang berkeadilan tentu saja ya. Terima kasih sekali lagi sama-sama. Pak. Dan pemirsa Banten TV demikian melekat mengenal lebih dekat bersama Bapak Barhum HS. Saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.